jalur-jalur yang tadi sudah kita bahas Bu, ada 4 jalur yang mungkin bisa orang tua murid dengarkan dan juga sobat SMP dengarkan supaya mengetahui nih, oh ada jalur ini nih yang bisa saya tempuh untuk next pendidikan saya, seperti itu ya Bu ya. Baik, berarti ini semakin menarik ya Bu ya pembahasan kita pada pagi menjelang siang ini. Dan mungkin tambah seru. Iya betul, sobat SMP juga dari tadi ngeliatin nih, kayaknya kalau misalnya aku lihat sampai akhir, aku bisa tahu nih kemana aku harus menyesuaikan, dan juga nanti untuk pembelajaran aku ke depannya seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Mungkin untuk rehat dulu sejenak, kita boleh sama-sama minum dulu Boleh, boleh banget. Kita minum dulu ya Bapak Ibu ya, adik-adik. Mohon izin adik-adik semua, Bapak dan Ibu. Oh iya, sambil kita minum di sini, jangan lupa juga untuk selalu dukung kita dan juga subscribe YouTube channel kita dan juga Instagram kita, ada di bawah sini. Nanti akan kita cantumkan di sini. Dan jangan lupa juga nih untuk seluruh orang tua dan juga untuk sobat SMP, kita bakalan banyak sekali episode-episode dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik tentunya. Dan mungkin saya sedikit menambahkan, boleh ya Kak Nana? Boleh, ya Ibu Mega. Ya, jadi selama pelaksanaan PBDB ini kita juga ada kanal ya untuk semacam pengaduan atau pertanyaan. Nah itu ada di ULT Kementerian. Nah ini ya, saya lihat contekannya dulu nih. Ada websitenya tersendiri berarti ya Bu Mega? Ada ininya, kanalnya, iya. Oh baik. Sebentar. Baik, mungkin sambil Ibu Mega mencari kanalnya yang bisa diakses untuk orang tua, murid, dan juga pastinya sobat SMP. Di sini kita juga belum selesai karena masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang sangat amat menarik, yang pastinya informatif, bermanfaat juga untuk seluruh orang tua dan juga sobat SMP. Jadi podcast ini hadir untuk seluruh orang tua dan juga sobat SMP dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Kita memudahkan untuk bisa mengakses dan juga mengetahui informasi dengan cepat, seperti itu. Ya. Baik, sudah ketemu Ibu Mega untuk kanalnya? Sudah ketemu. Baik. Jadi kanalnya itu ya Bapak Ibu ya, bisa akses di ult.kemdikbud.go.id ya. Jadi saya ulang. Cantumkan di sini. Oke, sudah dicantumkan ya. Oke, yes. Dan sekaligus menginformasikan juga di bagian sekretariat atau kita sebut dengan Sesdijen ya. Sesdijen PAUD itu kita juga ada nomor WA yang bisa dikontak oleh Bapak Ibu maupun adik-adik terkait dengan pertanyaan seputar PBDB. Jadi nomornya itu nanti bisa ditulis, ada di bawah sini ya. 0851 5993 7856. Ya, jadi saya ulang 0851 5993 7856. Nah, ini nanti kalian atau adik-adik, Bapak Ibu bisa mem-WA ke nomor yang tadi. Wah, sekarang sudah semakin efektif gitu ya Bu Mega ya. Ini bisa langsung by WhatsApp seperti itu. Betul, by WhatsApp. Oke, Bu Mega gimana kalau kita lanjut lagi nih, mungkin sedikit beberapa pertanyaan lagi. Boleh, silakan. Tadi kan kita masuk ke sekolah-sekolah negeri ya Ibu Mega ya. Mungkin boleh nih kita sekarang masuk nyerempet-nyerempet sedikit nih, minggir-minggir ke sekolah swasta gitu kan. Nah Bu Mega, terkait dengan 4 jalur tadi ya Bu ya, itu kalau misalnya nanti ada penuh kuotanya atau bagaimana gitu ya Bu ya, terkait dengan zonasi juga dan masih banyak lagi jalur-jalur lain, apakah nanti ada kemungkinan siswa disalurkan ke sekolah swasta yang ada di daerah tersebut, ataukah itu hanya pilihan masing-masing Bu? Ya, jadi untuk penyaluran anak-anak itu menjadi kewajiban dari Pemda, dalam pengertian pada saat Pemda membuat zonasi ya, pembagian wilayah-wilayah sekolahnya itu, mereka harus memperhatikan beberapa hal. Misalnya memperhatikan data yang ada di Dapodik ya, ketersediaan siswanya, dan mereka juga harus memperhatikan kapasitas dari sekolah yang ada. Jadi jangan sampai ada sekolah yang over capacity, anaknya banyak banget membludak, tetapi ada nanti anak sekolah yang kekurangan anak, nggak ada anaknya gitu misalnya. Nah itu berarti mereka pada saat pemetaan zonasinya itu
kurang pas. Nah, itu Pemda harus benar-benar berhati-hati, dan mereka juga mempunyai peranan yang sangat sentral di situ, karena itu bukan kewenangan dari kami di pusat, ya. Yang membagi-bagi itu adalah kewenangan Daerah. di daerah, Betul. ya. Jadi semua anak itu prinsipnya harus bersekolah, ya, di zona yang ada di situ. Nah, terkait dengan anak-anak misalnya dia nggak keterima di sekolah ini, mereka itu bisa diarahkan juga pertama ke sekolah negeri, walaupun sekolah itu katakanlah berada di luar zonasi atau di daerah perbatasan, ya, misalnya antara Jakarta dan Depok misalnya kan. Boleh nggak sih anak Jakarta itu ke Depok karena ternyata lebih dekat ke Depoknya, dan kebetulan di Depok itu sekolah itu juga kapasitasnya masih memungkinkan. Nah, itu bisa selama ada perjanjian atau semacam MOU antara dua pemerintahan itu, Jakarta dan Depok, itu bisa. Jadi di sekolah-sekolah perbatasan itu pun anak itu bisa disalurkan ke sekolah negeri yang ada di luar wilayah si anak itu sebenarnya, ya, misalnya Jakarta, Bekasi misalnya, atau Kabupaten Bogor, Kota Bogor, ya, selama mereka ada perjanjian antar Pemdanya. Nah, kalau terkait dengan swasta itu memang tidak kita bunyikan di sini ya Kak Nana, ya. Tetapi kalau memang Pemda mempunyai inisiatif seperti itu, silahkan saja. Tetapi diharapkan memang bukan sekolah swasta yang nantinya memberatkan untuk anak itu, terutama kalau anak itu tidak mampu. Jadi memang kalau bisa diusahakan supaya masuk ke sekolah negeri dulu gitu. Baik, kalau seperti itu berarti terjawab sudah untuk 4 jalur tadi gitu ya Bu, ya. Bu, mungkin di sini ada subtopik yang nggak kalah menarik gitu ya Bu. Apa tuh? Terkait dengan pelaksanaan PPDB-nya. Karena kan di tahun 2021 mungkin kita udah dari tahun lalu ya Bu, ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini Bu. Ada perbedaan. Kalau saya dulu pas lagi sekolah nih nggak ada pandemi-pandemi gini nih Bu. Iya, masih ini ya normal. Iya, masih normal, nggak pakai masker, terus nggak jaga jarak. Mungkin pas zamannya Bu Mega juga ada nggak sih Bu kayak pandemi Nggak ada juga ya Bu, ya, alhamdulillah ya Bu. Paling cacar air gitu ya. Kalau itu kayaknya hampir semua orang udah kena gitu ya Bu, ya. Tapi kalau sekarang kan isunya global ya Bu, ya. Jadi mungkin kalau global nih kayak aduh bagaimana ini, apalagi udah mau PPDB di bulan Juli biasanya Bu, ya. Juli Agustus. Juni Juli. Mau mulai juga nih. Nah, itu dia. Bentar lagi mulai. Betul sekali, mungkin banyak banget nih yang belum tahu apakah untuk perbedaan di PPDB di tahun 2021 di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini gitu Bu. Apakah karena online atau apa, dipungut biaya kah atau tidak? Mungkin itu yang bisa kita jelaskan dan juga sharing kepada orang tua, wali murid dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke supaya tahu nih Bu perbedaannya. Karena mungkin kalau dulu nih kakaknya si A nih perasaan saya PPDB langsung datang aja nih ke sekolah misal gitu ya Bu, ya. Sekarang kok online gak boleh datang ke sekolah nih, ribet nih atau apa. Mungkin kita bisa kasih pengertian juga kepada orang tua wali murid seperti itu Bu untuk PPDB di tahun 2021 ini Bu. Ya, jadi memang diharapkan itu pelaksanaannya secara online, ya. Apalagi ditambah dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah, itu sebenarnya kami harapannya dilaksanakan secara online semuanya. Dan sebenarnya sosialisasi itu juga sudah dilakukan jauh-jauh hari. Dalam pengertian waktu itu dari akhir tahun lalu, ya, kita sudah mulai mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun 2021 ini kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ya, kami sudah mensosialisasikan dengan harapannya beliau juga bisa segera mensosialisasikan di jajaran di bawahnya, ya kan, termasuk mengundang kepala sekolah dan seterusnya di wilayahnya masing-masing sehingga dapat tersosialisasikan dengan baik. Nah, itu sebenarnya udah langkah yang kami lakukan. Terus yang kedua memang diharapkan semuanya dilaksanakan secara online. Karena ini udah memasuki tahun keempat ya Kak Nana, ya, harusnya sih sudah mulai bukan sesuatu hal yang blank banget harapannya. Sudah tidak tabu seperti
seperti itu sudah ya. tidak tabu. Nah, tapi kalau misalnya kami juga tidak menutup mata karena bisa saja ada kendala internet ya, Betul. misalnya di wilayah atau daerah tertentu. Yeah. Nah, itu ada kebijakan nanti dari Pemda. Mungkin mereka memang harus terpaksa ke sekolah atau terpaksa ke dinas, misalnya ya karena ada kendala jaringan atau apa, nggak bisa akses deh, pokoknya susah. Nggak apa-apa. Tetapi nanti harus diatur. Misalnya jangan sampai terjadi penumpukan atau kerumunan massa. Jadi bisa aja misalnya jam sekian sampai jam sekian A, B, C, D. Nah, habis nanti jam sekian sama jam sekian orang tua dari si anak D, E, F, G misalnya ada permasalahan. Jadi memang harus diatur mungkin jadwalnya atau mungkin lokasinya kalau memang mereka harus datang ke sekolah misalnya di ruangan yang memang besar atau mungkin bisa aja di aula atau di mana. Nah, itu memang kami serahkan kepada Pemda dan dinas untuk mengaturnya kalau misalnya sekiranya ternyata ada gangguan terkait dengan komunikasi ya, gangguan teknis lah ya Kak Nana ya. Karena bagaimanapun juga itu tetap harus berjalan, tetapi tetap harus mempertimbangkan prokes ya, pertimbangan utama. Pakai masker, betul, cuci tangan, betul, jaga jarak. Ya. Makanya diatur jadwalnya kalau perlu gitu, biar nggak semua numpuk di jam 10 misalnya. Ada juga yang jam 1 gitu misalnya. Berarti secara tidak langsung di sini pemerintah juga masih mentoleransi seperti itu ya Bu Mega ya? Ya, tapi itu kan toleransinya force majeure ya, Nana ya. Kalau emang benar-benar mati gitu Urgent kan. banget gitu ya. Tapi harusnya kalau di kota-kota besar, misalnya di Jakarta atau di Medan atau di Jogja, Surabaya harusnya sih enggak ya. Ya, tapi sudah bisa online seperti itu ya. Betul, harusnya sih sudah bisa. Betul. Apalagi sekarang anak-anak zaman sekarang gitu zaman ya Bu Mega, zaman now gitu ya. Itu tuh udah pinter-pinter banget. Mungkin bisa sharing juga sama ibu bapaknya di rumah cara untuk menggunakannya. Betul. Agar mungkin kan masih banyak nih katanya, aduh saya gaptek nih Kak Nana, Bu Mega gitu ya Bu Mega ya. Mungkin anak-anaknya nih, apalagi anak-anak SMP udah bisa ikut menjelaskan bisa, ya Bu Mega. Mungkin mereka bisa ngedaftar sendiri ya. Betul. Udah mulai pinter-pinter gitu ya. Betul. Baik, kalau seperti itu berarti untuk di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini untuk pelaksanaannya kita harapkan masih online seperti itu ya. Betul, kita harapkannya online. Karena kan kalau online itu selain harusnya lebih aman ya karena nggak tatap muka, yang penting itu dari sisi transparansinya. Jadi kan langsung kelihatan ya kalau online itu. Betul. Datanya langsung muncul, terlihat. Ya, dan sebenarnya untuk online sendiri juga lebih memudahkan ya Bu Mega ya. Karena tinggal input, nggak perlu jadwal jam datangnya. Kalau misalnya dulu tuh ngantri, mama saya tuh ngantri tuh pas lagi daftar. Sayanya ikut ngantri tapi sambil jajan. Sambil minum teh botol. Iya, sambil minum teh botol kan gitu ya Bu Mega ya. Kalau misalnya Bu Mega kan punya anak juga, Bu Mega juga pasti ngantri dulu gitu ya Bu Mega ya. Kalau misalnya dilaksanakan secara luring seperti itu ya. Nah, terus ngejawab pertanyaan Kak Nana yang satu lagi, PPDB itu apakah berbayar? Jadi PPDB itu sebenarnya gratis ya. Gratis itu. Tidak dipungut biaya apapun gitu ya. Jadi mungkin yang berbayar itu sebenarnya adalah katakanlah seragam ya kan. Terus ada mungkin mereka harus beli buku paket ya, ada buku pelajaran yang harus mereka beli. Nah, itu bisa jadi mereka bayar di situ gitu. Tapi kalau untuk pelaksanaan PPDB itu sebenarnya free, nggak dipungut biaya. Mungkin harus diperjelas maksudnya biaya itu biaya apanya gitu. Kalau pendaftaran itu kan memastikan bahwa kita beneran loh masuk ke sekolah itu. Nah, itu sebenarnya itu kita tidak dikenakan biaya gitu. Mungkin biayanya yang ada di luar itu maksudnya. Baik, kalau seperti itu berarti dari yang tadi Bu Mega sudah jelaskan sudah bisa dipahami kepada orang tua murid dan juga teman-teman, adik-adik, sobat-sobat SMP. Ternyata semudah itu loh gitu ya. Apalagi untuk pelaksanaan di tahun 2021 ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Mega. Oh enggak kok, nggak dipungut biaya apa dulu nih? Iya, harus gitu. diperjelas biayanya apa maksudnya. Betul. Tapi kalau untuk pendaftarannya sendiri PPDB-nya itu tidak dipungut biaya seperti itu ya Bu Mega ya. Betul. Baik. Nah, mungkin
mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ini Bu Mega. Apa tuh? Sebelum kita masuk ke kesimpulan dan juga closing. Ini sebenarnya banyak sekali ditanyakan oleh orang tua, wali murid, dan mungkin juga belum bisa mengakses seperti di Jakarta. Kalau di Jakarta kan sudah bisa mengakses gitu ya Bu Mega ya. Mungkin ini banyak di luar sana di wilayah-wilayah tertentu, terpencil gitu ya, terkait dengan pelaporan dan juga pengawasannya untuk PPDB di tahun 2021 ini Bu Mega. Nah biasanya banyak banget nih Bu Mega, kayak ada yang nanya, kalau misalnya ada pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB nih, kita nih sebagai masyarakat tuh harus apa sih gitu, kayak lapor kemana nih gitu atau apa. Kan pengawasan nih dan pelaporan gitu ya Bu Mega. Bagaimana Bu Mega menanggapi hal tersebut? Ya, jadi baiknya dari masing-masing Pemda ya, dari dinas itu juga membuat kanal sendiri terkait dengan pelaporan. Karena kami dari kementerian itu kan mengurusnya itu sekolah dari Sabang sampai Merauke dan kita ada banyak jenjangnya. Nah, diharapkan dari dinas itu mereka juga menyediakan supaya mereka bisa lebih cepat tanggap menjawab. Ya, kalau di kementerian kami juga ada, tetapi bisa jadi kemampuan kami untuk segera merespon itu kurang secepat dibandingkan kalau misalnya Bapak Ibu membuat kanal untuk semacam pertanyaan atau mungkin ada sedikit protes atau apa terkait dengan pelaksanaan. Diharapkan ada juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menyediakan kanal. Baik, kalau seperti itu. Jadi itulah tadi beberapa bincang-bincang kita dengan Ibu Mega yang sangat amat detail dan juga bermanfaat. Mungkin di sini saya akan menarik kesimpulan ya Bu Mega. Boleh, ya. Silakan Kak Nana. Supaya orang tua yang mungkin ketinggalan nih tadi untuk menonton dari awal, tenang aja, nanti ini akan disiarkan di YouTube juga dan juga Instagram juga, jadi bisa diputar ulang. Namun kalau misalnya pengen Kak Nana aku pengen lebih detailnya aja tapi rinci, singkat, padat dan jelas gitu ya, kesimpulan alias seperti itu gitu ya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan yang tadi telah disebutkan oleh Ibu Mega dari awal perbincangan kami sampai dengan saat ini ya Bu Mega, terkait dengan PPDB atau penerimaan untuk peserta didik baru di tahun 2021 ini. Ada 4 jalur untuk orang tua murid dan juga sobat-sobat SMP. Di sini ada jalur zonasi, afirmasi, dan juga perpindahan orang tua wali murid dan juga prestasi. Dan untuk di tahun 2021 ini kita akan tetap during terkait dengan pandemi COVID-19 yang belum usai. Mudah-mudahan kita doakan semoga cepat selesai ya Bu Mega ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Biar kita bisa keliling-keliling Indonesia. Dan boleh nambahin dikit ya Kak Nana ya. Silakan. Dan untuk informasi, kami di Direktorat SMP juga ada buku terkait dengan informasi kebijakan PBDB, ya ini buku saku. Ini ya Bu Mega. Iya betul, karena juga dapat. Nah ini buku bisa diambil atau diunggah juga di website resmi Direktorat SMP. Nah ini alamatnya di sini nih ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik di website resmi Direktorat SMP. Nah nanti Bapak Ibu atau adik-adik bisa mendapatkan buku saku terkait dengan PBDB ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat Kak Nana. Amin, amin. Dan di sini juga tidak lupa ada peraturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Betul, sebagai lampiran ini. Betul. Baru dibuat berarti ya Bu Mega ya. Tahun ini 2021 betul. Ya. Baik, ini seperti ini untuk penampilan dari bukunya dan juga nanti bisa di-download juga seperti itu ya Bu Mega. Nanti kita akan berikan linknya juga. Baik, mungkin ada lagi Bu Mega tambahannya sebelum kita closing untuk episode kali ini? Oh iya, mungkin tambahan dari segi usia kali ya Kak Nana ya. Baik. Kan banyak juga yang bertanya, ini kalau dari usia gimana ya kalau umurnya udah 15 tahun gitu misalnya. Jadi kalau di PBDB memang di Permendikbudnya ini kita atur bahwa usia maksimal untuk anak SMP adalah 15 tahun per 1 Juli di tahun berjalan ya kalau berdasarkan Permendikbud ini. Tetapi bisa jadi misalnya usia saya kelebihan sehari nih Bu, atau misalnya kelebihan seminggu misalnya. Nah itu
diperbolehkan asal memang masih ada slot atau sekolah itu masih mempunyai bangku yang kosong. Jadi anak itu masih dipersilakan untuk mengenyam pendidikan. Jadi kita bukan terus kalau usianya di atas 15 udah nggak bisa masuk SMP, enggak juga kan Nana. Tetap kita fasilitasi mereka bisa masuk di sekolah selama masih ada bangku yang kosong. Kalau tidak bisa di negeri, terpaksanya mungkin di swasta. Kalau ternyata mungkin swasta tidak bisa saja mereka mengambil pendidikan alternatif, misalnya paket B ya untuk jenjang SMP. Nah itu ya istilahnya masih terbuka peluang mereka untuk tetap mengenyam pendidikan. Baik, kalau seperti itu berarti untuk masalah usia juga tadi sudah terjawab. Untuk 15 tahun sebenarnya maksimal seperti itu ya Bu Mega ya. Tapi kalau misalnya lebih sehari atau seminggu atau sebulan, ya kita cobalah. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Seperti itu ya Bu Mega ya. Betul. Baik, kalau seperti itu ada lagi Bu Mega mungkin yang ingin ditambahkan? Mungkin sementara itu cukup Kak Nana. Sementara cukup ya Bu Mega ya. Cukup pun sudah detail ya orang tua murid dan juga sobat-sobat SMP dimanapun Anda berada. Sekali lagi itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk Ibu Mega dan tentunya kepada semua sobat SMP. Kedepannya Siniar Dialog Sobat SMP akan terus memberikan banyak informasi yang terkait dengan sesuatu hal yang penting ataupun kebijakan pendidikan khususnya di jenjang sekolah menengah pertama. Dan bukan cuma itu saja, kita juga punya YouTube channel loh. Bu Mega habis ini subscribe ya Bu Mega. Boleh. Jangan lupa nih subscribe YouTube channel kita yaitu di Direktorat SMP dan aktifkan juga loncengnya kring kring kring. Dan tombol lonceng itu akan diaktifkan. Maka dari itu notifikasinya bakalan muncul terus kalau misalnya episode-episode kita ada yang terbaru, ada informasi terbaru, ketemu Bu Mega lagi yang cantik ya kan? Bosen kali ya saya terus. Enggak dong, enggak bosen. Ini mukanya familiar di mana-mana pokoknya kalau di jenjang sekolah menengah pertama ya Bu Mega ya. Bisa aja nih Karena. Pokoknya jangan sampai ketinggalan informasi pentingnya. Kita juga punya Instagram, jangan lupa follow Instagram kami di @ditsmp.kemendikbud dan juga kunjungi website kami di www.ditsmp.kemendikbud.go.id dan jangan lupa juga untuk download panduan informasi kebijakan PPDB di tahun 2021. Terima kasih banyak Ibu Mega sekali lagi sudah datang. Iya, pagi-pagi menemani saya berbagi informasi penting. Pokoknya Ibu Mega juga jangan lupa untuk saksikan episode kita berdua kali ini ya Bu Mega ya. Siap. Dan tentunya sebelum saya pamit undur diri, Bu Mega boleh dong ketika saya bilang Siniar Dialog Sobat SMP, Bu Mega dan saya sama-sama bilang bincang edukasi berbagi informasi. Bincang edukasi, berbagi informasi. Siap ya Bu Mega ya? Siap. Baik, kalau seperti itu Siniar Dialog Sobat SMP, bincang edukasi, berbagi informasi. Saya Sana Bilat pamit undur diri dan juga Ibu Mega sebagai narasumber pada episode perdana kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mega. Makasih Kak Nana.